Historia Biografi. Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Buton, mungkin tidak asing dengan nama Sultan Himatayuddin Saidi. Beliau adalah Sultan Buton ke-20 dan 23, dan juga pahlawan nasional dari Provinsi Sulawesi Tenggara, daerah yang berada di Pulau Buton. Pulau yang terkenal dengan penghasil aspal ini ternyata sudah mempunyai pahlawan nasional sendiri. Berikut fakta menarik Sultan Himatayuddin Saidi. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. La Karambau atau biasa dikenal Sultan Himatayuddin serta mempunyai gelar Oputayiko, lahir di Pulau Buton, Kesultanan Buton. Beliau anak dari Sultan La Umati atau Sultan Buton ke-13. Sultan Himatayuddin besar di kalangan istana Kesultanan Buton. Setiap anak di istana Kesultanan Buton mendapatkan pendidikan akhlak dan budi pekerti berlandaskan Islam. Beliau sangat leluasa mendapatkan pendidikan dalam istana, termasuk belajar membaca dan menulis Al-Quran, membaca dan menulis aksara buri hingga wolio dan seni bela diri. Apa yang beliau lihat dalam kesehariannya dan diajarkan dalam istana, itulah yang membuat beliau kelak bisa menjadi Sultan Buton yang mempunyai integritas, tidak kompromi dengan orang luar yang mengganggu wilayah kekuasaannya, dan kelak juga diperhitungkan oleh lawan dan kawannya. Beranjak dewasa, postur tubuh Sultan Himatayuddin berbeda dengan anak seusianya. Badannya tinggi, besar, dan tegap. Memutus perjanjian dengan VOC. Sultan Himatayuddin mengemban tugas pemerintahan pertamanya sebagai Lakina Kambowa atau Kepala Wilayah Desa. Tugas ini memungkinkan dia berinteraksi langsung dengan rakyat sekaligus mendengarkan masalah keseharian mereka, antara lain perdagangan dengan orang-orang VOC atau Fungsi Dagang Hindia Timur dan perilakunya. Orang Buton dan VOC telah berinteraksi sejak awal abad ke-17. Bahkan hubungan dagang dan politik Kesultanan Buton dan VOC terikat secara resmi oleh perjanjian pada 5 Januari 1613, di mana perjanjian itu dikenal dengan nama Pajanji Awawalina. Perjanjian ini membolehkan VOC menggunakan pelabuhan Bau-Bau, mengendalikan penanaman, serta perdagangan rempah dan memperoleh budak. Atas penerimaan terhadap VOC, Kesultanan Buton berhak atas bantuan keamanan dari VOC jika sewaktu-waktu Kesultanan Goa dan Ternate menyerang Kesultanan Buton. Dua kesultanan ini memiliki ambisi politik dan ekonomi terhadap wilayah perdagangan rempah di perairan timur Hindia. Setelah mendengarkan banyak keluhan dari rakyat Buton, Sultan Himatayuddin Saidi beranggapan bahwa perjanjian itu sangat merugikan kedaulatan Kesultanan Buton. Ketika Sultan Himatayuddin naik tahta pada tahun 1752, hal pertama yang dilakukan adalah ingin memutus perjanjian Kesultanan Buton dengan VOC karena menganggap perjanjian ini sebagai penghinaan terhadap Kesultanan Buton. Apalagi perjanjian ini juga memberikan dampak kerugian yang membuat kondisi ekonomi masyarakat Buton jadi menurun, dan keuntungan dari perjanjian ini hanya didapat oleh VOC. Awal perlawanan dengan VOC. Sultan Himatayuddin berada dalam dilema. Melawan VOC berarti harus siap dengan segala konsekuensi kemungkinan terburuk. Kekuatan militer VOC yang sangat besar dan alat persenjataan yang lebih modern dibandingkan Kesultanan Buton. Ketika tiba-tiba VOC menyerang secara langsung, kedudukan mereka akan berakibat buruk. Tetapi tunduk pada perjanjian VOC juga akan menenggelamkan Buton lebih dalam. Akhirnya, Sultan Himatayuddin memilih jalan perlawanan. Untuk perlawanannya berupa pembiaran terhadap kasus perampokan kapal VOC pada bulan Juli 1752. Terjadi peristiwa perampokan kapal Rus and Weir di perairan Bau-Bau. Yang menarik dari perampokan ini adalah yang menjadi kepala perampokan sendiri adalah orang bangsa Eropa. Oleh sebab itu, Sultan
Himatayuddin berpendapat bahwa urusan itu adalah urusan internal VOC. VOC yang menginginkan ganti rugi terhadap Kesultanan Buton menolak tuntutan VOC. Lantas, inilah yang membuat pejabat VOC naik darah dan menyebut Sultan Himatayuddin tidak taat lagi dalam perjanjian sebelumnya dan mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk menyerang Buton. Bergerilya di gunung. Pada 24 Februari 1755, VOC mulai melancarkan ekspedisi militer ke Bau-Bau dan benteng Keraton Buton. Sultan Himatayuddin pun mempersiapkan pasukannya, tapi Buton harus menerima kekalahan karena keterbatasan persenjataan. Setelah itu, Sultan Himatayuddin mempersiapkan kembali perlawanan, tetapi Dewan Adat meredam Sultan Himatayuddin untuk menyusun kekuatan, serta menyuruhnya untuk turun tahta dan digantikan dengan iparnya Sultan Syakiyuddin. Tapi kepemimpinan Sultan Syakiyuddin juga melakukan perlawanan terhadap VOC. Akibatnya, VOC pun kembali menyerang Buton. Perang pun pecah dan rakyat Buton menamai peristiwa itu sebagai Saman Kairuna Walanda atau Saman Huru-Hara Belanda. Inilah yang membuat Sultan Syakiyuddin menyusul Sultan Himatayuddin mengungsi ke gunung, tetapi diketahui oleh VOC dan terjadilah perang gerilya di gunung. Sejak saat itu, pemimpin Kesultanan Buton telah mengalami beberapa kali pergantian yang semuanya tidak dapat bertahan lama. Kembali memimpin kerajaan. Setelah pergantian pemimpin dan tidak ada lagi yang bisa memimpin Kesultanan Buton, Sultan Himatayuddin yang kembali dari gunung kembali diangkat menjadi Sultan Buton atas permintaan rakyat Buton di tahun 1760 hingga 1763. Tak sedikit elit bangsawan Buton yang merasa khawatir dan ragu bahwa Sultan Himatayuddin bersedia untuk berkompromi dan bersahabat dengan VOC. Tidak banyak sumber yang dijelaskan tentang apa yang dilakukan Sultan Himatayuddin pada periode keduanya sebagai Sultan Buton. VOC kembali ingin memperbaiki hubungan dengan Kesultanan Buton, tapi Sultan Himatayuddin tetap menolak dan tetap memilih melawan VOC. VOC yang tidak kehabisan akal melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan Sultan Himatayuddin, termasuk melakukan politik adu domba atau divide et impera. Inilah yang membuat beliau kembali turun dalam jabatannya. Akhir hayat sang Sultan. Sultan Himatayuddin turun tahta untuk kedua kalinya di tahun 1763 dan mulai lagi perang gerilyanya bersama rakyat Buton. Selama bergerilya dengan rakyat Buton, beliau menekankan pentingnya pewarisan lingkungan kepada generasi setelahnya untuk melestarikan hidup rukun bersama. Sultan Himatayuddin wafat pada tahun 1776 di Gunung Siontapina. Atas ikhtiarnya melawan VOC dan melindungi rakyatnya, dia ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Gelar tersebut diberikan oleh Presiden Jokowi sesuai Kepres nomor 120/TK tahun 2019 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional, dan gelar itu diterima langsung oleh ahli warisnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.